أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمامنا سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Terima kasih. Barakallahu. Kita bersyukur alhamdulillah. Jika kita ucapkan alhamdulillah bukan hanya di lisan, bukan hanya pemahaman segala puji bagi Allah. Betapa banyak orang mengucapkan alhamdulillah dan dia paham, tapi perilakunya menunjukkan pujian milik aku. Dia pamer dengan ilmunya, dengan titelnya, dengan hartanya, dengan kecantikannya, dan seterusnya. Dan dia gampang tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa dipuji. Padahal segala puji milik Allah. Jadi antara ucapan dan perilaku berbeda. Itulah perbedaan iman dan takwa. Takwa itu letaknya di dalam dada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Materi hari ini tentang kita melihat perspektif tahun baru Hijriah ini dengan lembaran hidup kita. Saya akan start from the end, mulai dari akhir. Tentu kita tahu semua ada 12 bulan dari pertama sampai yang ke-12. In iddatu syuhur indallah 12 syahr fi kitabillah. Di dalam surat 9 ayat 36, surat At-Taubah ayat 36. Di situ ada 12 bulan dalam satu tahun. Minha arbatun hurum. Di situ ada 4 bulan spesial, 4 bulan al-ashhurul hurum. Al-ashhurul hurum. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melihat lembaran hidup kita dari perspektif tahun baru Hijriah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini bukan berita menyedihkan karena realitanya begitu. Kita ini pas lahir besar di saat kehancuran peradaban Islam. Jadi umat Islam saat ini jauh dari ajaran agama Islam. Maka kita miskin akan religion understanding by Al-Quran and Hadis design. Mana agama yang didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Yang adanya katanya. Kita coba melihat mulai dari akhir. Dari akhir berarti di sini dari Muharram, Safar, awal, akhir, masuklah Rajab. Kurang jelas. Oh. Mana? Jadi gini. Udah nempel nih. Oke. Apa dijauhin? Baik, kita mulai dari awal, yaitu akhir. Segala sesuatu itu mulainya dari akhir. Bapak Ibu tadi ketika dari rumah, mandi, pakai baju, ambil kunci ataupun ambil sendal, sudah tahu kemana tujuannya. Jadi perilaku kita itu sebetulnya mulai dari akhir. Subhanallah. Nah, kita mulai dari akhir. Di dalam ayat Quran, surat Al-Baqarah ayat 197, ini yang disebut dengan Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Faman fardha fihinal hajja. Kurang sini, kurang. Di dalam Al-Baqarah 197, jelas Ibu? Alhamdulillah. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Faman fardha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-Baqarah 197, 10, 11, 12 ini disebut dengan bulan-bulan haji. Bulan-bulan apa? Bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu mulainya dari 10, 11, 12. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, selesai.
Ada di sini perintah berbekalah, bekal. Disuruh berkalah, bekal apa? Bekal takwa. Maka orang yang berangkat ke tanah suci, yang berangkat haji, titik klimaks rukun Islam. Lihat apa yang saya lakukan. Islam adalah al-khudu' wal inqiyad. Islam itu artinya tunduk dan pasrah. Jangan dipahami Islam adalah assalam. Assalam itu kedamaian. Islam adalah al-khudu' wal inqiyad. Tunduk pasrah, berserah di diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Muslim orangnya. Muslim itu orangnya, orang yang berserah diri, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun Islam pertama namanya syahadat, artinya persaksian. Kedua, suatu meminta, ad-du'a bil khair, meminta berdoa, hubungan kita kepada Allah. Kemudian as-siyam artinya menahan, ya menahan, karena puasa juga saya nggak ngerti puasa, menahan itu sesuatu yang bergerak atau yang statis. Ngerem itu untuk sesuatu yang bergerak atau diam aja. Yang bergerak berarti di dalam diri kita ada yang bergerak terus setiap detik. Kemudian zakat artinya mensucikan. Banyak orang tidak tahu haji artinya. Haji artinya al-haju. Al-haj, haju itu adalah al-qasdu, tujuan. Subhanallah. Karena seluruhnya orang, langit dan bumi sertasinya menuju kepada Allah. Inna lillah wa inna balik. Rojun itu balik. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Siapapun pasti akan kembali. Mau orang kafir pun akan kembali. Nah, ini yang disebut dengan menuju. Kalau secara bahasa, orang menuju ke tanah suci. Tujuannya ke tanah suci dengan ritual tertentu, waktu-waktu tertentu, itu disebut dengan haji. Tapi haji itu al-qasdu, tujuan. Maka itu banyak penafsirkan ulama, ini adalah kematian kita. Maka sebelum kematian Anda memasuki kubur, ini kubur, gambar kuburan, Anda bekal apa tadi disebut teman? Bekal takwa. Betapa banyak kita berangkat ke tanah suci. Ini saya bawa jemaah haji, membimbing jemaah haji dari tahun 92. Waktu itu posisi saya di Constantine University, ambil Islamic Studies. Saya bimbing, banyak jemaah-jemaah haji kita, dia tidak punya ilmu. Bahkan ngomel terus. Ini merusak hajinya. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang di Mina kita ngeliat wulunya sembarangan. Allah Akbar. Ini sholat apa? Wudhu apa? Rusak. Maka itu orang tidak punya ilmu, maka jangan berangkat haji kecuali Anda bakal apa? Takwa. Ini kematian kita. Orang pakai kain ihram laksana kain kafan. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Si fulan dipanggil oleh Allah, inna lillahi. Maka ketika kita ke kain kafan sudah semua, innal hamda wa nimata laka, semua milik Engkau, la syarik, enggak ada lagi, hanya milik Engkau. Pasrah, apapun tidak ada yang Anda miliki, semua milik Allah. Maka semua milik Allah. Allah yang mempunyai, yang memiliki, maka Dia punya berhak mengatur. Kalau kita ke rumah orang, ini tuh rumah dia. Terus kita pikir, kasih pindahin ke sini, TV-nya pindahin ke sini, kalau nggak digaplok, tuan rumahnya marah. Karena yang punya hak mengatur siapa? Yang punya langit dan bumi serta isinya milik siapa? Milik Allah. Maka diatur, nggak boleh pakaian berjahit. Ini haram ketika berihram. Ini mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang belum pernah ke tanah suci insya Allah, amin ya robbal alamin ya, mudah-mudahan ya. Ini haram karena berjahit, betul? Ketika orang berpakaian ihram hanya dua hal tanpa jahit. Seakan-akan Anda menghadap Allah betul-betul. Tidak ada lagi yang Anda banggakan. Si fulan sesama di mata Allah. Maka ketika pada tanggal 12 dikumpulkan di padang Aroh, seakan-akan di padang Mahsyar baru menentukan surga neraka. Ini perjalanan hidup kita. Oke, sebelum tanggal 10 bulan 10 yaitu bulan 9, ini namanya disebutkan Ramadan secara bahasa itu terik matahari yang sangat panas sekali, menghancurkan seluruhnya. Saking panasnya. Asalnya ro mim do. Tambah alif nun, penekanan. Apa yang dihancurkan semua tidak tersisa? Dosa kita. Maka itu di sini kita diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumus. Tapi ujungnya la'allakum, agar kalian bertakwa. Maka sebelum masuk
kematian kita 10, 11, 12 sebelum berhaji, Anda sudah dapat bekal takwa. Kapan itu? Ketika bulan 9, yaitu Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita hafal itu semuanya. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosa semua. Permasalahannya kita nggak tahu cara iman dan ihtisaban itu seperti apa. Betapa banyak orang masuk Ramadan tidak punya ilmu. Bulan Ramadan saking dahsyatnya Allah berlipat kali gandakan semua amal. Bahkan puasa, spesial puasa. Inna amila benar-benar kata-kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis kursi. Bapak Ibu fokus karena ini saya akan ngomong cepat sekali, materi banyak. Jadi inna amal bin Adam, sesungguhnya manusia punya al-hasanah bi asyram salih. Tadi ketika rakaat pertama membaca itu. Man jabil hasanah falahu asyram salihah. Man jabil hasanah falahu ilmu salih, itu pada rakaat pertama. Orang itu ketika berbuat kebaikan, satu kebaikan dilipat kalikan menjadi 10. Dalam hadis kursi, ila sabatu itu sampai 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa an ajzumi. Kecuali puasa. Itu lebih dari itu semua. Karena puasa milik aku. Maka para malaikat tidak tahu dahsyatnya pahala puasa. Subhanallah, nggak ada yang tahu. Saking Allah ingin sekali hamba-hambanya ini masuk surga, dilipat kali gandakan, tidak cukup. Setan dalam belenggu. Jadi kalau Anda pada rumah Ramadan berbuat maksiat, selingkuhlah, ngomel-ngomel lah, padahal setan sudah offline, gitu. Udah nggak ada aktif lagi dalam belenggu, berarti orang itu dia berbuat maksiat, padahal di dalam bulan Ramadan. Setan tidak ada, itulah dirinya. Supaya kita bisa memotret siapa diri kita ketika bulan Ramadan, karena setan sudah tidak, itu hadisnya banyak, saya tidak akan bahas di situ, masih panjang. Berarti di dalam bulan 9 la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam 10, 11, 12 berbekalah takwa. Maka orang yang mau haji sangat tergantung kesuksesan Ramadan. Di Indonesia manasik haji setelah Syawal, setelah Lebaran baru manasik haji. Ini apa-apaan ini? Kalau hanya untuk seremonial formalistiknya, tawaf, sa'i gitu. 1 jam saya bisa menyelesaikan semua ritual haji dengan 2 lembar kertas. Tapi kan tidak buat itu. Maka itu kita harus bekal takwa. Nah, di sinilah Ramadan harus kita punya ilmu. Jangan sampai kita kalah dengan diri kita sendiri. Karena Anda dihadapkan dengan diri kita. Setan tidak ada, itu hadis banyak. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tanya, pernah nggak dalam hidup kita keluar rumah, kita naik mobil 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, ditanya, ente mau kemana? Nggak tahu ya kemana. Pernah nggak coba? Pernah nggak? Jangan bilang pernah. Kenapa? Oh bilang pernah, Anda sakit jiwa, depresi, stres. Aduh, yang mana Vin? Au. Berarti stres ente. Karena orang normal, jiwanya normal, dia tahu mau ngambil kunci, mau kesini, udah tahu mau kemana, betul nggak? Maka start from then, mulainya dari akhir. Subhanallah, begin with the end in mind. Mulai dengan akhir di otak kita. Semua itu perilaku yang normal. Pertanyaan saya, seandainya anak mobil stres nih, 1 menit, 2 menit, 10 menit, mau kemana? Nggak tahu, ini parah banget. Saya sebelum kesini tadi saya klik, saya dari Depok berangkat ke sekian. Sudah berapa hari sudah monitor terus jam sekian, langsung saya klik lagi, antisipasi. Subhanallah. Jadi kita tujuannya kemana? Masjid Ma'arif, saya cek lagi, Pak Arai bener nggak? Bener. Itu belum berangkat sudah ketahuan jalannya, betul nggak? Pertanyaan saya, kita sudah 1 Ramadan berandai-andai, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 10 Ramadan, 20 Ramadan, saya tanya, takwa itu apa? Bingung. Dimensi takwa itu unsurannya. Ngukur kita takwa gimana? Apakah Anda sudah bertakwa atau tidak? Subhanallah. Nggak tahu. Itulah bahaya kita beribadah tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu, hajinya berantakan. 1 Ramadan, Anda puasa. Mulai 1 Ramadan puasa, ngomel lah dengan bini, dengan
dia merasa santai. Besok lagi ngomel sama anak, besok lagi rusak. Belum lagi selingkuh, WA-an sama orang lain, padahal bukan bininya, bukan suaminya, gitu kan? Kan rusak puasanya. Kalau rusak puasanya 0 dikali 1000 kali lipat, 0 kali 1000 sama dengan, halo, halo, 0. Terus apa? Maka tidak aneh ketika Ramadan gak merubah karakter kita. Ada nggak besok Idul Fitri suami istri ribut? Ada nggak? Rusak Ramadan? Dia nggak, dan merasa nyaman. Itulah ibadah tanpa ilmu. Maka itu kita harus menang terhadap siapa? Diri. Maka ada istilah faizin minal aidin wal minal aidin, kembali ke fitrah kita. Kenapa? Karena Ramadan itu bahasanya adalah panas yang dahsyat, menghancurkan, meluluhlantakan semua. Maksudnya meluluhlantakan dosa. Idul Fitri Aidin itu kembali fitrah. Wal faizin, menang terhadap apa? Terhadap apa? Hawa nafsu dirinya sendiri. Karena setan udah nggak ada. Jadi kalau Anda mau tahu siapa diri Anda, lihat pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan maksiat itulah diri Anda. Subhanallah. Lanjut ya. Di dalam bulan Ramadan bukan hanya dihapuskan. Dilipat kali gandakan pahala. Ada namanya Lailatul Qadar. Subhanallah. Satu malam khairun min alfi syahr, artinya apa? Lebih baik dari 1000, lebih. Soal di sini anak-anak PAUD berandai-andai. Anak-anak siapa yang hafal Al-Fatihah berandai-andai. Pak Guru kasih lebih dari 1 permen. Ada yang hafal? Boleh nggak saya kasih 1 permen? Boleh nggak? Halo? Nggak boleh. Disconnect. Bapak fokus. Bapak fokus please. Saya ngomong ke anak-anak, siapa yang hafal Al-Fatihah, nanti saya kasih lebih daripada 1 permen. Terus ada yang sudah hafal, boleh nggak saya kasih 1 permen? Boleh nggak? Nggak boleh, karena aturannya tadi Anda ngomong sendiri lebih. Alhamdulillah ya Allah. Please bapak-bapak fokus ya. Ini waktu cepat gitu. Berarti saya mau ngasih 2, 3 terserah saya, betul? Minimal lebih dari 1. Yang ibadahnya dahsyat, 1 malam tang, saya kasih lebih dari 1000. Kalau sama saja itu 83 tahun lebih. Kalau sama, berarti di atas 83 tahun dong, berarti taruhlah 100 tahun. Seakan-akan Anda ibadah itu dalam 1 malam itu ibadah selama 100 tahun. Saya tanya, betapa banyak orang yang tidak mengejar iktikaf Lailatul Qadar, betul? Karena hidup tanpa ilmu. Rugi besar. Bayangin. Gak usah dihapusin, pahala dibanyakin, baru Anda mati. 10-11. Maka di sini dahsyat. Sampai pun yang pada tanggal 12 itu hari-hari ibadah yang dahsyatnya luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi pahalanya awal Zulhijjah. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kalau ditandingin dengan orang angkat senjata perang, tidak. Wala jihad fi sabilillah, tidak, masih kalah. Kecuali orang yang mengeluarkan hartanya, jiwa raganya, dia berjihad, perang, dia tidak kembali lagi. Hartanya habis, nyawanya habis, gugur, itu baru bisa menandingi. Subhanallah. Itu awal Zulhijjah. Lanjut ya, subhanallah. Sebelum 9 yaitu bulan 8. Bulan 8 adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini satu-satunya bulan yang mana Nabi Muhammad SAW terbanyak puasa sunnah, hampir 1 bulan penuh, itu bulan Sya'ban. Ditanya, ya Rasulullah, engkau selalu puasa tiap hari? Rasulullah menjawab, pertama, karena bulan Sya'ban orang banyak lalai, karena didampingi dengan 2 bulan ibadah, bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan banyak orang lalai. Yang kedua, karena saya ingin amal ibadah ketika diangkat ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Saya tanya, pemain bola yang paling jago adalah Ronaldo. Ketika mau tanding, dia latihan nggak? Latihan nggak? Latihan. Bayangin kalau kita di tengah lapangan nih, wasit ngomong, prit, mulai tanding. Di belakang, kiper ngapain? Jagain. Ente back.
Anda menjelaskan cara main bola di tengah lapangan sudah mulai main bolanya. Kira-kira menang nggak? Menang nggak? Begitulah kita menerangkan puasa ketika awal Ramadan. Awal Ramadan baru menerangkan hadis-hadis puasa, ayat Al-Quran puasa. Hari gini, Anda menjelaskan cara berpuasa, tidak boleh ini, tidak boleh harus. Itu bukan di tengah Ramadan. Rasulullah SAW, kalau Anda tahu cara main bola, sebelum tanding itu belum dijamin menang. Betul nggak? Halo? Haruslah latihan. Maka kita, pernahkah dalam hidup kita latihan? 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban terus ibadah puasa? Tidak, karena kita saat ini umat Islam jauh dari ajaran agama Islam. Tidak ada di Indonesia itu orang yang bodoh jadi pemimpin, cengok gitu jadi wakil presiden, aneh. Gitu. Saya tuh kalau lihat, ya astagfirullah, kok bisa begini negara kita gitu. Allah Akbar. Rusaknya negara kita luar biasa. Anggota Pak Dewan yang tidak terhormat itu para main judi, ribuan orang main judi. Judi online itu anggota dewan. Kita diwakili oleh orang-orang yang tidak terhormat seperti ini. Rusak. Saya tidak akan bahas negara, capek gitu. Ntar dulu. Ini dulu nih, belum kelar nih. Bulan Syaban itu kita harus latih diri kita. 1 Syaban, 2 Syaban terus. 1 Syaban itu puasa 1 Syaban, iya. Tapi rusak gua, apa lo? Ada ribet sama bini. Besok harus lebih baik. 2 Syaban, ya, aduh. 2 Syaban bini udah gak ribet, sama anak ada ribet. 3 Syaban sama orang di jalan naik motor nyenggol ribet lagi. Apa lu? Lu jual, gue borong. Ampun. Rusaklah puasanya. Belum lagi yang selingkuh, ini orang, sorry orang, haram, rusak semuanya. Saya harus benerin, harus bener. Akhirnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampailah Ramadan, kualitas puasa Anda top. Dilipat kali ganda menjadi 1000, 2000 terserah Allah. Karena satu amalan kebaikan dilipatkan dengan 10 ila 7 dhif sampai 700 kali lipat, kecuali puasa milik aku. Terserah Allah mau kasih 1000, 2000 terserah Allah. Itu yang hilang dari kita. Sebelum Syaban bulan, halo? Rajab, saya tulis Rajab, apa sih Jab? Bulan Rajab. Inna iddat syuhur indallah 12 syahr fi kitabillah. Yama khalaqa samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Redaksi At-Taubat ayat 36. Ada 12 bulan. Ada spesial di mata Allah. 4 bulan spesial. Yang disebut dengan bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan apa saja Ustaz? 1, 2, 3, 4. Bulan 11, 12, 1 itu nempel. 11, 12, 1. Bulan 11, 12, 1. Bukan November, Desember, Januari, bukan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Wala tadzlimu fihinna anfusakum. Ini banyak orang tidak tahu. Anda tahu bulan Rajab itu ada apa? Pertama kali dosa dilipat kali gandakan pada bulan-bulan haram. Dosa dilipat kali gandakan. Berarti Anda harus siapkan diri Anda sebelum masuknya Ramadan. Di dalam bulan Rajab dosa dilipat gandakan. Suara. Surat At-Taubah ayat 36. Lihat tafsirnya. Ketika bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Anda harus mereview salat kita. Sebelum datangnya Ramadan, Anda perbaiki salat Anda. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ini salat apa ini? Apalagi di Jawa Timur sana 23 rakaat, maksudnya tarawih sama witir, belum sampai 7 menit. Pernah dapat videonya nggak? Saya pertama ngeliat videonya, astagfirullah. Ini apa ini? Ini sholat berjamaah, Ustaz, sholat tarawih. Ini kesurupan berjamaah, bukan sholat berjamaah. Ini harus diruqyah berjamaah, itu setan masuk. Hadis yang ngomong begitu, bukan saya. Iblis mengatakan saya akan jadikan orang itu sholat kadikudakul hubub, seperti ayam yang lapar makan biji hujan. Jadi Anda perbaiki sholat Anda di sini. Perbaiki sholat kita. Jangan maksiat, tahan. Masuklah bulan Syawal, puasa setiap hari. Ketika Anda sholatnya bagus,
Puasanya bagus, masuklah bulan Ramadan, dilipat kali gandakan. Dihapuskan dosanya semuanya. Masya Allah. Masalahnya kita tidak tahu takwa itu apa, itu harus. Kemarin saya menjelaskan takwa, Anda tahu, dari jam 8 teng sampai jam 5 sore. Kemarin, full day. Intensif. Yang hadir 360 orang. Atas bawah. Kenapa saya terangkan di sini? Sekarang kita mau bulan Rajab. Jadi puasa di tahun, puasa ini la'alakum tattaqun, bukan di sini doang, bukan di 9 doang, di 8 pun puasa la'alakum tattaqun. Apa takwa itu, dimensinya apa, ngukurnya seperti apa. Kalau Anda berantem, ini saya bawa bini saya nih, ribut sama bini, habis sholat masih ribut, itu sholat apaan? Gak usah dijawab sholat isya, gak usah. Maksud saya harusnya berubah. Nah, terus kalau kita sholatnya berantakan, puasanya gagal latihan, waktu Ramadan dengan PD-nya Ramadan. Nggak punya ilmu, jangan-jangan bulan ini, bulan Ramadan kali ini, Ramadan yang terakhir kita tidak tahu, betul? Ini mumpung kesempatan, maka belajar. Belajar. Nanti saya share di YouTube itu kan di upload. Waktu itu tidak streaming, kalau streaming tidak datang orang-orang, dua aja di rumah sambil ngopi, nanti streaming. Saya tidak ada streaming, offline, nggak semua offline harus datang, tidak ada online. Kalau mau online diupload supaya datang orang meramaikan masjid. Maka itu Lailatul Qadar itu Anda cinta rumah Anda atau cinta rumah Allah. Itu bulan cinta. Kita posisinya di sini. Bulan Rajab. Lihat apa yang saya lakukan. Kalau lihat ini zoom in. Kalau Anda ngelihat Rajabnya doang, emang Anda bisa ngomong tidak ada hadis tentang puasa Rajab. Bidah. Ya Anda zoom in. Coba lihat. Zoom out. Rajab adalah bagian daripada Al-Ashhurul Hurum. Surat 9 ayat 36. Bagian daripada bulan-bulan yang disucikan oleh Allah dan dianjurkan banyak puasa. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit pakai ilmu lah. Pakai ilmu. Di Indonesia itu harus langsung. Seorang ustadz dia harus menerangkan secara objektivitas ilmiah. Tidak boleh pendekatan subjektivitas ilmiah. Maksudnya apa? Pendapat saya ini. Menurut saya ini bid'ah. Yang penting bid'ah. Anda sosialisasikannya. Harusnya tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan begini. Dibuka semua dalam kitab. Jangan hanya satu pemahaman, Anda sodorkan ini doang. Akhirnya ribut jemaah. Kunut bid'ah titik. Sudah selesai, nggak ada kunut lagi. Anda lihat pendapat-pendapat ulama yang membolehkan kunut. Gak bisa, itu namanya pendekatan subjektivitas ilmiah. Harusnya objektivitas ilmiah, siapa saya yang membolehkan, bahkan mengharuskan kunut. Kalau tidak, dia malah harus sujud sah. Itu pendapat ulama, bukan orang sekarang. Bukan yang modal LC lucu sekali, bukan. Itu betul-betul ulama besar itu. Bacalah kita Al-Fatihah buat si fulan Al-Fatihah, bidah. So, Anda membedakan belajar berapa tahun Anda dengan Ahmad Ibnu Hanbal, pinteran mana? Imam Hambali itu membolehkan Anda baca Al-Fatihah buat si mayit. Ilmunya. Maka itu kita ini sekarang karakter kita nggak belajar, gampang ikut-ikutan tanpa belajar. Maka saya anjurkan kita belajar fiqhul muqarin, perbanding mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Kita buka wawasan, itu namanya objektivitas ilmiah. Kalau kita mana mau tahu kayak gitu, yang penting instan. Boleh apa enggak, kelar, nggak bisa begitu belajar. Oke? Nah sekarang di sini bulan Rajab. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, Allah ingin baik pada seorang hamba, hambanya dijadikan haus akan ilmu agama. Dia belajar lagi. Dan Anda semua yang ada di sini menunjukkan Anda dicinta oleh Allah. Kenapa? Ikut kajian di sono, padahal selangkah doang masjid. Itu udah terseleksi. Tidak aneh nanti kalau Anda, kebetulan saya ustadz, ngajar di sono ketemu dia lagi, ngajar di sono, dia lagi, itu penghuni surga. Sama. Ini kalau kita masuk restoran, ada kan tusukan gigi tuh, kita kocok, kita lempar, nggak bergerak dia. Ya kayu. Coba orang, waduh ngumpul pada komunitasnya. Yang suka judi ketemu judi, ya. Yang suka menyogok ketemu suka menyogok, gitu. Yang suka selingkuh, yang berzina, yang suka LGBT, kumpul mereka. Yang suka ibadah. Subhanallah.
Maka tidak ada Rasulullah mengatakan orang itu akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Kita komunitas kita, maka jaga komunitas. Sekarang ini akhir zaman banyak kerusakan, luar biasa. Maka kita belajar. Oke? Tinggal sekian menit lagi nih. Ya. Berarti ini sudah jelas ya. Bulan-bulan yang diharamkan, Asyurul 11, 12, 1, 7. Al-Ashhurul Hurum. Subhanallah. Kalau Al-Ashhurul Hurum di antara Muharram, ini disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, sangat disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita masuk. Maksudnya gini, Bapak-Bapak Ibu, walaupun saya hanya ngaji pengajian sekian menit, dapat banyak maksudnya gitu. Jangan sampai tidur yang melotot aja belum tentu paham, apalagi yang begini kan. Semua, waduh, kasihan banget gitu kan. Enggak dapat apa-apa, kasihan. Sekarang saya akan terangkan kemarin dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Break siang, makan, terus itu gratis. Wah, gratis. Pelatihan saya, semua pelatihan free of charge, nggak pakai bayar. Saya pernah gelar di Gelora Bung Karno karena saking banyaknya permintaan. Ribuan yang datang di Gelora Bung Karno. Judulnya, gimana cara mengajarkan anak sholat tanpa disuruh. Yang datang ribuan, free of charge. Padahal satu kursi doang, saya sewain satu kursi itu 5.000, belum tempat, belum. Free of charge. Siapa yang biayain? Ya Allah barangnya. Wah, yuk kita belajar. Jangan sampai Anda sholat, lihat saya ajarkan. Allahu Akbar. Anda tidak merasa bahwasanya sholat Anda bisa ditolak, maka sembarangan sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu gimana mau khusyuk? Pedak nih. Ini orang tetangga masak pedak nih, pedaknya pakai sambalnya dong, mikirin pedak nih. Terus gimana takwa? Gimana kalau ada ikan pedak kan nggak mungkin di sini duren, ada yang ngerti. Kan semua ada ilmunya. Saya tanya bapak-bapak, ibu insya Allah semua. Ini HP kita kalau habis baterai dikasih tahu nggak? HP kita habis baterai dikasih tahu nggak? Kasih tahu. Anda naik mobil, naik motor, bahan bakar Anda habis, dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Badan kita turun, panas tubuh kita tidak normal, dikasih tahu sama Allah nggak? Kasih tahu. Acing, bersin terus. 3 kali, sudah 3 kali berturut-turut Anda tidak sehat. Harus cebum air panas. Subhanallah. Ini saya minta air panas, ya, nanti minta air panas. Saya lagi batuk, habis pulang dari Tanah Suci. Kebetulan saya ini konsultan pendidikan di sekolah Amerika. Mr. Arifin, kenapa? Kenapa ente botak terus? Bagusnya ente pakai rambut. Itulah bedanya saya dan Muslim. Muslim itu melebihi cintanya Allah di atas segalanya. Allah suruh potong rambut semuanya. Tahalul. Kadang-kala orang tahalul masih gondrong. Ini tahalul apaan? Subhanallah. Anda lebih cinta tubuh Anda daripada mencinta Allah. Tapi jelek, nggak ada urusan dengan jelek. Semua orang jelek kalau udah mati. Gimana? Subhanallah, kita ini cinta, takwa itu adalah menunjukkan kita lebih mencinta Allah di atas segalanya. Sekarang saya akan terangkan, hitungan menit. Ya, please. Takwa akarnya waqayaki wiqayatan. 666, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Maka bahasa takwa adalah menjaga atau memelihara. Jangan sampai kita masuk neraka. Redaksi. Ini kalimatnya waqo yaqi wiqayatan, ini asal usul kalimat takwa. Contohnya 666. Surat 66 ayat 6. Contoh. Sekarang memelihara. Memelihara itu perilaku berangkat dari rasa. Saya ulang lagi. Memelihara itu perilaku berangkat dari rasa. Mobil Anda kunci, rumah Anda kunci, betul nggak? Kita jaga. Karena apa? Perasaan Anda kalau nggak dikunci apa? Hilang rasa. Maka Rasulullah mengatakan di depan sahabat, bapak-bapak ibu ikutin saya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Ikutin saya. Semuanya tangannya di dada. Ikutin saya. Ini Rasulullah mengajarkan. Hadis surat Muslim. Ya, siap. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Berapa kali? Berapa kali? Rasulullah di depan sahabat diajari. Takwa itu letaknya itu di sini. Takwa itu letaknya di sini. Kalau kita tanya, ini orangnya sukanya bohong. Kita tanya, ini hobinya bohong. Menurut kamu yang bagus itu A, jujur, B, bohong. Kira-kira dia milih yang jujur atau yang bohong? Halo? Jujur apa bohong? Kok gimana sih? Dia orangnya pembohong. Menurut Anda yang bagus itu jujur atau bohong? Dia milih yang jujur atau bohong? Jujur. Tanya aja Pak Mul. Wow. Mul, menurut ente Mulyono nih. Gitu. Bohong atau jujur? Dia pasti bilang jujur, tapi bohong. Ada orang sampili kariang, pelitnya berdit kikirnya luar biasa. Tanya, menurut ente tuh yang bagus care, peduli, berbagi atau kikir? Dia pasti bilang berbagi. Halo? Iya kan? Karena ngomong itu dari coveringnya namanya cognition, bukan dari affection. Yang satu menurut kamu tuh yang bagus, Anda menjaga diri Anda, A, jaga diri Anda, tutur perilaku Anda, aurat Anda, B, Anda berzina. Dia penzina. Kira-kira milih A atau B? Milih A, betul nggak? Sekarang kita tanya, kita ini maksiat semua, sekarang ibadah semua. Ibadah semua. Allahu Akbar, sholat. Habis ngapain lu? Sholat. Sholat ngadep apa? Ngadep tembok. Enak aja ngadep Allah lah. Memuji Allah lah. Lihat tangan saya. Dia tahu sholat itu mau menghadap Allah. Lagi menghadap Allah. Tapi belum tentu merasakan menghadap Allah. Beda nggak? Halo? Maka takwa itu di sini, bukan di sini. Dari awal saya katakan, Alhamdulillah. Pemahamannya tahu segala puji milik Allah. Semua pujian milik Allah. Nggak di sini. Habis sholat, apa lu? Ribut. Apa lu? Gimana? Lu berantem lu. Belum tahu gua apa? Lu jual gua borong. Subhanallah, ini apaan? Ini gimana nih? Sholat apaan kayak gini? Ya kadang-kadang kita nggak ngerti sholat itu tanhanil fasya wal. Redaksi Quran jangan ente sok ilmiah. Quran mengatakan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di Quran salah nih. Ngapain? Ya aneh sholat tapi berzina, saya nyolong. Ini Quran nggak benar. Ente nggak benar, bukan Qurannya. Saya tanya, kalau Allah tadi HP, Allah yang bikin HP itu pinter, ngasih tahu kalau baterainya habis, ngasih tahu, betul nggak? Yang tadi. Pertanyaan saya kepada Anda semua, kalau sholat Anda tidak diterima, Allah ngasih tahu nggak? Jawab. Bingung deh kan? Itulah Pak, saya sebentar saya minum dulu nih, saya sebetulnya kurang sehat. Bismillah. Alhamdulillah. Dikasih tahu nggak? Bingung Anda. Itulah bukti konkret jelas bahwa kita jauh dari ajaran agama Islam. Religion understanding kita baik katanya. Religion understanding kita by culture, by community. Pemahaman agama kita katanya begini, katanya begini. Apa yang dikata masyarakat menjadi pemahaman. Harusnya religion understanding kita by Al-Quran and Hadis design. Saya tanya, di dalam hadis Rasulullah bercerita, ada orang 60 tahun sholat ketika dia wafat menghadap Allah. Selama 60 tahun sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan saya, kalau dia mulai sholatnya umur 17 tahun, akhir balik berandai-andai. Dia wafatnya umur berapa berarti? Umur berapa? 77. Yang kagak 77 dari mana? Japri aneh kasih tahu cara ngitung 77 dari mana. Fokus. Umur 77 tahun dia wafat, total semuanya tidak diterima. Hadis. Rasulullah masuk masjid. Nah hadis yang lain, ada orang sholat selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat lagi. Sholli farji fa innaka lam tusalli. Sholat lagi. Ulangin. Engkau belum sholat. Yang nyuruh Nabi. Sholat.
Sholat lagi, ulang lagi. Ente belum sholat. Fa innaka lam tusolli. Sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal Nabi ngeliat dia sholat. Betul nggak? Ulang lagi. Ini hadis riwayat Muslim. Kebayang nggak kalau kita sholat di samping kita ada Nabi? Arifin sini. Nama saya Ani Arifin. MC bingung. Namanya siapa? Tinggal nanya doang ke sono-sono. Subhanallah. Allahumma sholli Muhammad. Vin sini Vin. Berandai-andai. Ini kalau kita ketemu lagi. Sholat lagi ente. Ulang lagi. Ente belum sholat. Padahal sholat saya bertahun-tahun kayak gitu. Loh, berarti umur saya mendekati 60 ini. Berarti sholat saya nangis gak gitu? Apa iya Anda ngomong begini ketika misalnya orang Jawa nih, harap Allah, sholatnya tidak diterima semua ya, 60 tahun. Ya Allah, mbok kondo kan gitu. Kan nggak mungkin dia ngomong begitu. Ngobrol dong, kasih tahu. Mau tahunya begitu. Berarti Allah ngasih tahu nggak? Pertanyaan. Kalau Allah tidak ngasih tahu, kejam sekali. Habis waktunya. Lanjut. Kalau Allah nggak ngasih tahu, Allah jahat. Dan itu mustahil Allah jahat. Gak mungkin Allah jahat. Masalahnya kita nggak punya ilmu. Itu. Anda mau kasih saya ini, saya tidak bahas sholat, saya bahas takwa sebetulnya. Tapi waktunya udah mepel kok, gitu kan. Tapi ini harus dikaji sebelum masuknya Sya'ban. Paling tidak sebelum Ramadan Anda harus kaji takwa tuntas. Harus ngerti, oh gitu takwa. Jadi ketika Ramadan kita tahu ngerti. Man shoma Ramadana imanan. Wah, ini takwa nih. Kita nggak ngerti imanan, penuh keimanan, ihtisab, penuh perhitungan. Gimana harus dijelaskan? Khotib Jumat. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Lihat. Wah, ini punya Zionis nih. Besok-besok jangan pakai lem mineral. Ya. Subhanallah. Arifin pegang itu botol. Pegang yang benar. Yang kuat. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa itu fluktuatif. Takwa itu fluktuatif, naik turun. Lebih dahsyatan rupiah, bukan naik turun, turun. Hutang kita nggak pernah turun, naik. Ya salah kita semua memilih yang cengok gitu presiden. Subhanallah. Rusak negara kita, rusak. Saya kejam kalau khutbah Jumat itu kejam sekali. Anda memilih pemilihan umum, Anda salah, Anda jelas nerakanya. Al-Baqarah 165, 166, 167. Buka Al-Baqarah. Terserah, saya hanya menyampaikan. Oh iya, Anda memilih orang tidak mengerti agama, tidak mengerti keadilan, tidak Anda pilih, Anda masuk neraka bersama dia yang maksiat. Oh iya, Quran yang ngomong. Oke, saya tidak bahas itu. Nanti ada di sini pro dan kontra. Jangan-jangan di sini banyak jamaahnya Mulyono. Gitu kan. Lanjut. Jadi Allah tuh ngasih tahu, Bapak Ibu. Allah ngasih tahu karena Allah maha baik. Saya kasih tahu ya, tapi jangan tersinggung. Oke? Jangan tersinggung nih. Kalau Anda habis sholat, ngomel, marah-marah, berarti sholat Anda tidak diterima. Quran yang ngomong, Anda protes, ada, nggak mungkin Pak Ustaz, masuk kayak Pak Ustaz tahu aja, kayak yang ngomong Quran. Quran yang ngomong. Kalau Anda masih kikir, sedekahnya sedikit, itu tanda sholat Anda tidak diterima. Quran yang ngomong. Bukan saya, teksnya begitu. Innal insana khuliqa halu'an idza masuk syarru jazan wa idza masal khairu manu'an illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim da'imun. Quran surah Al-Ma'arij, bukan. Ada dua sifat manusia. Kalau dia dapat sengsara, berkeluh kesah. Duh. Ini bukan marah, bukan ngamuk, keluh kesah. Dia dapat harta sampai keriang. Maka itu kalau kita melihat orang kaya, itu belum tentu sedekahnya kencang. Malah dia pelit. Kita lagi di masjid nih, kita bikin kegiatan tuh anak yatim. Tuh kaya tuh, taruh aja bendahara. Belum tentu dia ngeluarin duit. Yang kaya itu malah pelit. Perhatikin. Mobilnya Lamborghini, mewah, mobil keren. Sedekahnya pret, gitu loh. Mobil boleh keren, itu HP keren. Ketika sedekah 100.000, ya cemen banget. Malu ente mau mobil, ente mau rumah, ente gedung kayak begitu. Itu gambaran orang yang tidak diterima sholatnya. Surat apa tadi? Lupa lagi nih, nggak apa-apa lah. Al-Ma'arij apa? Anda lihat 19, 20, 21, 20.
Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi orang sholat itu tidak gampang berkeluh kesah. Kok bisa? Itu yang kita punya ilmunya belum punya. Itulah kita dikasih oleh Allah dunia hasanah wa fil akhirati Rabbana atina fid dunya wa fil. Orang Islam benar itu dapat dua surga, surga dunia dan surga. Anda disakiti, dikhianati dengan pasangan hidup Anda, dengan anak, tetap Anda berbuat baik. Gua nggak biayain lo semua ya, biar mampus lo ya. Itu hancur sholat itu, hancur. Dia kalau mati rasain itu sholat kagak diterima semua. Yang ngomong Al-Quran, Anda tidak setuju dengan saya nggak apa-apa, tapi dengan Al-Quran hati-hati. Quran ngomong gini, kagak bener di Quran. Quran kritik. Siapa yang ente kritik Quran? Quran kagak bener, kenapa? Aneh sholat terus, ngomel terus. Yang salah ente, sholatnya kagak bener. Subhanallah. Inilah kita butuh ilmu belajar. Takwa itu menjaga, melihara. Anda jaga pikiran hati Anda. Jaga Pak, merasakan kebersamaan dengan Allah. Ayat ini pasti banyak hafal. Yuridullah bikumul wala yuridu bikumul. Itu Quran. Itu Quran. Bahasa Indonesia sesungguhnya Allah ingin kalian semuanya mudah. Diulang lagi. Dan sesungguhnya Allah nggak mau kalian susah. Ini Quran. Quran pasti benernya, nggak usah dikritik Quran. Tapi ketika saya tanya, sholat khusus susah nggak? Jawabannya susah. Sabar susah? Susah. Nahan hawa nafsu susah? Susah. Berarti yang bener yang mana nih? Subhanallah. Itu yang harus kita pahami. Seandainya saya orang desa tidak tahu mobil, terus saya ke showroom, mau beli mobil, masuk. Sini Pak, katanya salesnya. Woi, nggak enak keluar. Semua mobil nggak ada yang bener. Bapak kok nggak ada mobil? Saya punya duit tapi nggak enak semua mobilnya. Kenapa? Ini terlalu dekat, gini susah banget. Deso. Kan tinggal cekrek, kan gitu. Betul nggak? Untuk nekan ini kan ada buku petunjuk, manual book, betul nggak? Buku petunjuk. Al-Quran itu buku petunjuk. Anda tidak membaca buku petunjuk jadi hidup susah. Jangan nyalahin Allahnya. Subhanallah. Oh iya. Ini redaksi Al-Quran. Maka itu yuk kita belajar. Apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan itu rasa, pikiran hati Anda rasa bersama Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Setiap saat. Oke, menit terakhir. Tolong Anda kerjakan di rumah Anda. Kumpulin anak-anak. Cucu ini kan ada yang wajah tua, banyak cucu ini kan. Udah punya cucu, lihat sini udah pada putih semua. Saya nggak kelihatan putihnya karena ketutup. Gitu kan. Pembuka juga nggak ada putihnya, gundul gitu kan. Nih lihat nih, ini menit terakhir. Bapak Ibu kumpulin anak-anak, kasih judul. Ayo kumpul, kenapa? Bapak atau kakek lah, ini kan udah wajah kakek gitu kan. Kakek mau ngasih tahu cara melihat Allah supaya Anda selalu merasa bersama Allah. Kalau nggak kaget, pada datang semua. Oh, diajarkan oleh Al-Quran. Allah itu kan ghaib. Betul nggak? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gimana menghadirkannya? Diajarkan oleh Al-Quran. Tapi karena kita tidak belajar, maka kita tidak merasa kagak ada Tuhan. Tadi pagi siapa yang bangun tidur langsung ke WC, serplung. Siapa yang tadi pagi bangun tidur duduk dulu dia zikir baru ke WC. Anda dipinjemin pulpen kagak thank you, besok nggak dipinjemin lagi. Ini bukan dipinjemin, dikasih. Kita dikasih Allah tidur nggak ada thank you-nya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Ini bukan kafaratul majlis yang pada tidur nih. Kafaratul majlisnya apa yang pada tidur? Alhamdulillah alladzi ahyana. Itu kafaratul majlis yang pada tidur. Lihat ini. Anda rasa bersama, kumpulin. Lihat. Anda pakai surat Yasin, hafal semua insyaallah, ayat 65. Al-yawm, pada hari ini nanti di padang mahsyar. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu ajrun. Ini redaksi Quran. Hari ini tidak ada yang bisa ngomong, oh saya nggak begini, Allah saya nggak bisa ngomong. Yang berbicara tangan Anda, kaki Anda berbicara. Jadi kalau Anda mau melihat Allah sedang merekam, rekamannya dari mana? Bukan CCTV. Dia hancurkan CCTV, aneh polisi. Batai semua, FPI, bunuh semua. Rest area,
habisin, CCTV habisin. Ente pikir kagak kerekam. Ente kalau mau potong tangan ente, kaki ente semua potong, baru ente berbuat maksiat. Maksudnya mustahil. Itu baru. Nanti Anda, itu surat apa tadi? Surat apa? Yasin ayat 65. Ini diingat-ingat. Surat 41, surat Fussilat. Ayat 20, 21, 22, 23, 24 terus. Lihat. Orang-orang yauma yasyur a'da Allah ilan nar. Dikirim ke neraka semuanya. Ketua-ketua partai gitu kan. Jamaahnya Mulyono semua. Orang menteri yang cuma belimbing sayur semua. Kacau banget. Aneh nggak begitu aneh. Di sini nggak ada mahkamah konstitusi, nggak ada yang bantuin ente. Apa kata-kata Allah? Anda akan menjadi saksi siapa? Sam'ahum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Yang jadi saksi ini satu, dua, kulit Anda. Wa qalu li juludihim lima syahadtum alaina? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Orang-orang digiring ke neraka, kulit ngomong. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Alarm nih, saya harus keluar nih. Diam ente, diam. Kulit ngomong, gak bisa ente merhentikan saya ngomong. Jadi kulit itu merekam dan menceritakan apa yang Anda lakukan. Kulit itu. Diam Anda. Aku tetap bisa bicara sebagaimana Anda sekarang udah bisa bicara. Subhanallah. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Mampukah Anda dulu di dunia bersembunyi dari saksi-saksi? Siapa yang mampu bersembunyi dari pendengarannya? Siapa yang mampu bersembunyi dari penglihatannya? Siapa yang mampu bersembunyi dari kulitnya? Tapi kalian menyangka Allah tidak tahu sama sekali. Anda melakukan apapun, Anda check-in ke hotel dengan perempuan berzina, itu mata Anda merekam, semua yang Anda lihat direkam. Pendengaran semuanya, kulit merekam, semua terekam rapi serapi-rapinya. Subhanallah. Itu yang maksiat. Jangankan yang maksiat, yang ibadah. Allahu Akbar. Peda nih. Tulis peda. Detik sekarang ngomong peda. Tertulis. Jangankan yang maksiat. Jadi kalau Anda mau melihat Tuhan dan tanda kutip, kulit kita ya Allah, dia sedang merekam. Sekarang tak akan Anda, kaki Anda sedang merekam. Si fulan, hamba Allah sedang datang ke masjid mendengarkan ceramah. Subhanallah. Jadi kita rasa kebersamaan Allah, itulah namanya takwa. Itu baru satu poin. Takwa ada poin yang lain. Kalau waktunya mepet, saya catat aja nomor HP saya. Jadi Anda bisa nanyanya di luar forum, betul nggak? Kalau di sini waktunya udah nggak ada ya. Ini nomor HP saya nih, 0811. Nggak usah nanya nama lagi ya. Itu ada 949 081199 081199. Nih nomor saya. Nama saya Arifin Jaya di Ningrat. Ya. Ada nanya tentang hukum, tentang apa. Nanti Ustaz saya mau tahu tentang takwa. Saya kasih linknya. Belajar di sini. Gitu. Nanti nelfon. Assalamualaikum Pak Ustaz Arifin Ilham. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afan. Salah alamat deh, tulis gitu. Please Bapak Ibu, Anda harus merasakan setiap saat bersama Allah. Gampang lihatnya kulit lagi merekam. Anda kalau mau berbuat maksiat, mau berzina, nggak apa-apa ya. Congkel dulu matanya, potong dulu telinganya, masuk dulu ke tempat pembakaran supaya kulitnya habis semua. Tangannya dipotong, kakinya dipotong, baru berzina. Ada yang berani kayak gitu nggak? Maksudnya bukan mustajab, doa mustajab sih, mustahil. Mana ada orang kayak gitu? Subhanallah. Di TNI ini Angkatan Laut berkhianat semua, bikin pagar. Ini semua akan ditanya oleh Allah. Oleh polisi kagak ada takwanya. Ini belajar takwa harusnya di kepolisian, di TNI gitu. Harusnya di kementerian, itu belajar takwa.
Bukan touring ke Magelang jalan-jalan, ngapain nggak jelas. Anda belajar bahwa apa yang Anda lakukan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya harus selesaikan karena waktu, karena saya harus ngajar lagi. Ditungguin orang banyak gitu kan di Depok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda tinggal tulis 0811 940 969. Anda tanya tentang hukum waris, tentang puasa, tentang apa aja. Pak Ustadz, saya katanya ini puasa kagak boleh gosok gigi. Siapa yang ngomong? Tanya Anda. Jangan sembarangan Anda nanya gitu. Jadi harus pakai ilmu. Oh, tadi ayat yang beberapa Anda lupa tuh, yang lagi Anda tanya. Ya. Tapi harus sabar karena yang nanya banyak banget. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya hari ini? Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.